Aduh, kacau nih, kacau. Hah, gak bisa gue gak bisa kelamaan nih tinggal di rumah si Tantri. Yang ada kiamat hidup gue. Aduh, gue mesti gimana dong? Masa gue balik lagi sih ke rumah gue yang lama? Gak ada enak-enak itu rumah, panas, jelek. Gak. Aduh, apa yang harus gue lakuin? Gini aja, mendingan gue ke rumahnya si perempuan songong itu. Gue cari tahu rencana dia itu apa sebenarnya. Begitu gue tahu, gue bikin, gue rubah permanen dia supaya dia nggak bisa ngancam-ngancam gue lagi. Terus si Hasan gue bawa kabur dari rumah dia. Non, saya mau permisi ke belakang dulu ya Non, mau bantu-bantu. Iya. Sekarang kalian semua istirahat aja. Nanti saya suruh Bibi masakin buat kalian semua. Ya? Terima kasih ya Bu. Yuk kita masuk. Aku harus tahu pembicaraan mereka. Kalau sampai mereka curiga sama aku bisa antisipasi. Pak Andre, Ya. Pak Bayu, kalau begitu kami mohon izin. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Sama-sama. Mari Pak. Mas, kok ada polisi? Iya, Mas sama Pak Andre melaporkan kebakaran kemarin itu ke polisi. Makanya polisi datang untuk memeriksa. Dan menurut mereka, kebakaran itu bukan kesengajaan, tapi kecelakaan. Mas, itu bukan kecelakaan Mas, tapi itu sengaja. Apa maksud kamu, Kansa? Lihat ini Mas. Ini selangnya itu bukan bocor atau gimana, tapi ini aku rasa digunting Mas. Ada seseorang mungkin yang pengen celakain keluarga kita. Ini sengaja Mas. Berarti ini bisa dijadikan alat bukti. Bukan sah, bisa kita ngomong sebentar di dalam? Ya. Ada apa, Bu? Mungkin bukan sah akan kaget dan nggak percaya kalau saya menyampaikan ini. Ada apa emangnya? Ini mengenai Laura. Saya menemukan hal yang mencurigakan mengenai dia. Maksud Ibu? Begini, sebelumnya saya merasa aneh mengenai dia. Jadi saya menyuruh suami saya untuk menyelidiki latar belakangnya Laura. Dan suami saya menemukan bahwa dia itu berasal dari daerah yang sama dengan Pak Bayu.
Dan kebetulan juga Laura ini diadopsi oleh teman dekatnya keluarga Bayu. Saya merasa itu sebuah kejanggalan. Oh, gimana ya Bu ya? Ya mungkin aja kebetulan dan mungkin keluarga angkatnya memang mengambil anak dari daerah situ. Ya bisa aja itu suatu kebetulan. Dan saya juga sudah memberitahukan Pak Bayu mengenai hal ini dan ternyata memang Pak Bayu sudah tahu. Tapi firasat saya mengatakan bahwa ada yang lebih besar yang tidak kita sadari. Saya hanya mau mengatakan bukan hati-hati sama dia, sama Laura. Ya udah Bu, makasih ya Bu informasinya. Tapi saya mau ketemu sama Kirana dulu sebentar. Ibu, coba. Bayu ingin memperlihatkan ibu ini. Ibu lihat ini. Bayu, kenapa kamu tunjukin selang yang kebakar ini pada ibu? Kita sekarang menjadi tamu di rumah ini, Ibu. Rasanya nggak etis buat Bayu kalau Bayu itu sampai membentak ibu. Sampai memberitahukan kepada semua orang di rumah ini kalau ibu ternyata yang bersabotase selang ini sampai rumah kita kebakaran. Bayu, kenapa kamu tuduh ibu kayak begitu? Mana mungkin ibu mau menyakiti keluarga ibu sendiri? Di rumah ini kan ada anak dan cucu-cucunya ibu di sini. Ibu ingin menyakiti Kansa. Ibu ingin Kansa itu keluar dari rumah. Tapi lihat, apa yang dilakukan Kansa? Dia rela membahayakan nyawanya demi menyelamatkan cucu ibu sendiri. Anak tirinya. Bayu, bukan ibu yang melakukan itu, Bayu. Ibu nggak ngerti, nggak tahu. Percuma ibu mengelak. Ngaku aja. Bayu, ibu itu benar-benar nggak tahu, nggak mengerti. Masa kamu nggak percaya sama ibu sih? Maaf ya ibu. Saat ini Bayu jadi benar-benar gak percaya sama ibu. Bayu, Bayu. Ada apa Ibu manggil Mas Bayu? Biar aku aja ngomong sama dia. Puas kamu. Kamu sudah berhasil mencuci otak anakku. Dan kamu bilang bahwa saya sengaja yang mau membunuh kamu. Ibu nggak ingat? Ibu kan memang berusaha untuk bunuh aku, Bu. Ibu ingat kan kejadian pas percikan api itu, Bu? Kalau misalkan sampai anak-anak ibu kena, cucu ibu kena, gimana? Ibu bakal kehilangan semuanya. Dan ibu nggak akan bisa maafin diri ibu sendiri. Hari ini kamu sudah menjatuhkan aku di mata anakku lagi. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Aku juga nggak akan duduk diam. Kansa, jangan berpikir bahwa
kamu sudah menang. Kanza, kalau jalan lihat-lihat dong. Ya maaf Bu, aku nggak ngeliat tadi. Astaga, kiringan itu kan kalungnya si Kanza dari ibunya waktu bayi. Kok Kalung itu, kenapa bisa ada sama dia? kenapa bisa ada sama si Kanza ya? Iya, ini Bu, aku ketemu di rumahnya Mas Bayu. Ini kalung punya Ibu kan? Mungkin Ibu jatuhin pas ada kebakaran. Gue kan simpen kalung itu di lemarinya Tasya. Waktu Tasya kabur, kalung itu juga nggak ada. Dibawa kabur sama si Tasya. Terus kenapa Kanza bisa nemu di rumah lakinya ya? Aduh. Apa berarti si Tasya masih ada di rumah itu? Bentar. Ibu ingat ada yang mau ibu ambil. Bentar. Kak, Kak. Kenapa sih? Setiap kali gue mau ngomong sama lo selalu menghindar. Apa salah gue? Hah? Oh, gitu. Lu udah nganggap wanita itu jadi pahlawan gitu buat lu, Kak? Kenyataannya, dari kalian semua cuma bukan Kanza doang yang berani nolongin gue pas kebakaran. Dia nyelamatin hidup gue, Dani. Kalau dia nggak ngelakuin itu, gue sampai sekarang gak mungkin masih hidup. Kak, coba lu pikir, Kak. Dia itu udah sengaja bakar rumah kita, Kak. Supaya dia nolongin lu dan di mata papa tuh jadi pahlawan gitu buat lu. Itu omong kosong. Pertama, Kak, dia udah bikin Kirana lengket dan papa tunduk sama dia, Kak. Tiba-tiba lu tobat, salut gue tuh sama tuh cewek. Lo jangan ngomong macem-macem ya. Lo harus inget, Kak, dia itu cuma ngejar duit papa. Terserah lo pengen bilang apa. Tapi sebentar lagi lo bakalan sadar atas kesalahan lo. Bahwa Kanza itu gak seperti orang yang biasa kita pikirin. Dia itu orang baik, bukan jahat. Susah ngomong sama otak yang udah dicuci kayak lo. Serah. Sekarang gue jadi curiga sama Tante Laura. Dia kayak ngerencanain sesuatu. Tapi apa ya?
Dengan dia menyimpan Liontin di sini, ini akan mempermudah pekerjaan aku. Dengan dia menyimpan Liontin di sini, ini akan mempermudah pekerjaan aku. Sekarang kamu tidur ya. Nih. Ma, kok bonekanya bawa asap? Sini. Pakai ini ya. Udah mendingan belum? Wangi Ma, makasih Ma. Iya sayang. Sekarang kamu tidur ya. Nanti kalau misalkan kamu bangun, Mama ada di kamar sebelah. Panggil Mama aja ya. Iya Ma. Mas, ada apa? Saya merasa berutang nyawa sama kamu. Kamu sudah menyelamatkan Nadia anakku. Mas nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada kamu, dan nggak tahu apa yang akan Mas katakan kepada Sarah, ibu mereka kalau aku... Nah sudahlah. Anggap aja yang kita alamin sekarang ini buat pelajaran aja Mas. Ini mungkin anugerah dari Allah. Dan masa lalu itu yang ngebuat kita jadi tambah lebih kuat. Iya kan, Sa? Kamu benar. Dan Mas merasa lebih bersyukur karena memiliki kamu. Apa ini pertanda? Mas Bayu sudah mencintai aku. Kansa, mungkin kamu tidak akan percaya apa yang akan Mas katakan ini. Tapi Mas mulai merasa Mas mulai mencintai kamu.